Selamat siang para siswa SMA MA kelas 11. Kita akan mempelajari fluida dinamik. Ya, fluida statik sudah saya upload itu kalau nggak salah ada 4 part itu. Ya. Ini yang akan saya load lagi adalah fluida dinamik. Ya, part 1. Ini kira-kira ada 3 part. Referensinya seperti biasa adalah 2 buku ini. Satu adalah Fisika, buku pelajaran Fisika Martin Erlangga, ya, yang sudah banyak digunakan di seluruh sekolah di SMA, terutama sekolah-sekolah peringkat atas, dan dimiliki oleh siswa-siswa yang ingin memahami fisika dengan baik. Dan ini ada buku baru terbit, yaitu Penuntun Belajar Fisika, yang isinya adalah rangkuman teori dalam pita konsep, kemudian di contoh soal dibahas teori dengan terinci sambil mengerjakan soal. Jadi learning by doing, ya. Dan terdiri dari ribuan soal yang merupakan kumpulan testing baik di UN maupun ujian masuk perguruan tinggi dalam negeri seperti UTBK, UGM, SIMA UI, Universitas Diponegoro, dan lain-lain, ya. Dan universitas-universitas luar negeri, ya, seperti di Singapura Nanyang Technology University, terus National University of Singapore, terus dari Amerika ada Graduate Record Examination, Scholastic Aptitude Test, dan Advanced Physics Amerika. Kemudian ada India, JEE, Advanced, dan masih banyak lagi. Dari Malaysia juga ada STPM, dan diikuti juga dengan soal-soal olimpiade, ya, olimpiade baik di Amerika maupun di Indonesia dalam bentuk soal pilihan ganda. Oke, kita akan mulai pembahasan kita pertama dengan pendahuluan dulu. Apa itu fluida dinamik? Fluida dinamik adalah studi atau yang dipelajari tentang fluida yang sedang bergerak atau mengalir. Kalau fluida yang sedang diam, fluida statik. Sudah kita upload, ada 4 part itu. Nah, yang kita akan pelajari di sini sekarang adalah fluida dalam keadaan mengalir, ya. Airnya mengalir, ya. Misalnya ketika Anda menjalankan kran, itu air mengalir, ya, kran air. Nah, kalau yang dipelajarinya itu cairan, itu disebut hidrodinamik atau hidrodinamika, ya. Oke. Fluida yang dipelajari pun dianggap fluida ideal. Seperti kita belajar di teori kinetik, yang kita pelajari juga adalah fluida ideal, ya. Nah, yang pertama, aliran fluidanya merupakan aliran tuna atau steady atau mantap. Ya, jadi maksudnya aliran tuna itu di suatu titik kecepatannya itu konstan, tidak berubah, ya. Kalau kecepatannya berubah itu non tunak, ya, non steady. Misalnya arus air yang mengalir dengan tenang, ya. Kelajuan alirannya rendah, ya. Kemudian yang kedua, aliran fluida tak termampatkan. Jadi dia tidak berubah volumenya karena tekanan, ya. Tidak berubah volumenya atau massa jenisnya ketika ditekan atau dimampatkan. Misalnya aliran udara melalui sayap-sayap pesawat terbang, ya. Pada kelajuan pesawat yang rendah tentu, ya. Pada kelajuan pesawat yang rendah, ya. Yaitu jauh lebih kecil dari kelajuan bunyi di udara, ya. 340 meter per sekon. Tentu tidak berlaku buat pesawat supersonik, ya. Tapi sekarang sudah jet supersonik membawa penumpang sudah dibatalkan karena banyak kecelakaan, ya, yang menewaskan para miliuner itu, ya. 3, aliran fluida tidak kental. Jadi misalnya air, ya, tidak kental. Tidak seperti aliran oli. Kalau aliran oli itu kan fluida kental. Kemudian jadi fluida kental itu akan menimbulkan gesekan, ya. Gesekan yang besar. Sedangkan fluida ideal gesekannya diabaikan, ya. Karena itu aliran fluidanya tidak kental. Kemudian aliran fluida merupakan aliran garis arus, ya. Aliran garis arus, ya, atau disebut dengan streamline, ya. Streamline, ya. Jadi garis arus itu artinya garis yang baik pangkal maupun ujungnya jelas, ya. Jadi nggak sembarangan gini. Jadi jelas ini pangkalnya, ini ujungnya, misalnya, ya. Inilah garis arus itu. Jadi garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis, bisa lurus, bisa melengkung.
yang jelas ujung dan pangkalnya. Nah, kecepatan fluida di garis arus ini sama, tidak berubah terhadap waktu, ya. Kecepatan fluida di suatu titik yang jadi misalnya di titik A, ya kecepatannya VA, ya tidak bergantung pada waktu, ya. Di B ya kecepatannya VB, konstan. Begitu dia sampai di C, VC, konstan, ya. Oke, itulah anggapan-anggapan kita di dalam mempelajari fluida dinamika. Kemudian kita yang kedua, pengertian kelajuan dan debit. Kalau kelajuan ya seperti kelajuan mobil, ya, kelajuan air ini maksudnya, atau kelajuan fluida. Satuannya cm per sekon atau meter per sekon. Ini dalam sistem internasional. Volume dari fluida, ya itu cm pangkat 3 atau sering ditulis cc, ya, singkatan cm kubik, kubik itu pangkat 3. Ya, kadang-kadang liter itu desimeter pangkat 3 dan sistem internasional adalah meter pangkat 3. Ya. Nah, apa itu debit? Debit atau laju volume. Laju volume artinya volume per waktu, ya. Adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam selang waktu tertentu. Ya. Ya, satuan waktu tertentu tentu maksudnya. Jadi debit itu adalah volume fluida yang satuannya meter pangkat 3, ya, saya tulis dengan huruf besar. Kalau kecepatan ditulis dengan huruf kecil, ya. Kalau kecepatan ditulis dengan huruf kecil. Per selang waktu. Satuannya volume meter pangkat 3 waktu sekon, ya. Nah, misalnya ini definisi. Nah, sekarang ya, sekarang kita lihat, ya. Misalnya ini ada pipa. Di sini air mengalir dengan laju V. Setelah selang waktu T dia sampai di sini, gitu kan, ya. Nah, volumenya tentu volume ini kan. Ya, volume silinder itu apa? Luas penampang, anggap aja luas penampang ini A. Ya toh? Kali tinggi, ya, tingginya ini. Ini kalau ini waktu, ini tingginya ini. Nah, delta S. Nah, anggaplah kecepatan ini bergerak dalam selang waktu singkat, bergerak lurus beraturan, maka jaraknya adalah kecepatan dikali waktu. Nah, kalau delta S kita ganti V kali T, maka AVT. V ini huruf kecil ini kecepatannya, yang meter per sekon. Kalau volume huruf besar itu meter pangkat 3. Nah, debit adalah volume bagi waktu. Jadi volume bagi waktu adalah A kali V. Nah, jadi debit itu bisa dirumuskan menurut definisi volume per waktu, dan kita berhasil turunkan sama dengan luas penampang kali kecepatan. Ya. Luas penampang satuannya meter persegi, laju fluida meter per sekon, sistem internasional. Oke, sekarang yang ketiga, kita pelajari hukum kontinuitas atau hukum debit konstan. Ya. Misalnya Anda punya pipa, penampangnya itu berubah-ubah. Ini di penampang 1, ini di penampang 2, dan ini penampang 3. Menurut pengalaman sehari-hari Anda sudah tahu, makin kecil penampangnya, kecepatan semprotnya akan makin besar. Karena itu kalau Anda nyemprot bunga dengan selang, biasanya selang itu Anda tutupi supaya luas penampangnya kecil. Maka dia akan menyemprot lebih keras. Ya. Nah, itu sebetulnya adalah berasal dari hukum kontinuitas. Ya. Bunyinya begini, pada fluida ideal, fluida dengan 4 tadi, ya, debit fluida di titik mana saja adalah konstan. Jadi di titik mana saja, ya, konstan. Jadi di titik ini sama, di titik ini juga sama, di titik ini juga sama, di titik ini sama, di titik ini sama, di titik ini sama, di titik ini sama, mau di titik ini juga sama. Ya, konstan debitnya. Nah, yang berubah, kalau luas penumpangnya berubah, ya kecepatannya berubah. Makanya kalau di titik 1, luas penampang 1 kan yang ini tuh, kali V1. Kalau dia di 2, ya luas penampang ini, kali V2. Kalau dia di 3, ya luas penampang ini, ya, kali V3. Ya. Kemudian kalau Anda mau ke diameter, pakai perbandingan, ya, ini kita pakai perbandingan, ya. Maka luas penampang itu kan sebanding dengan D kuadrat. Jadi, ini V1 ini, ya, bukan A1, V1. Ya, ini juga V1. Nah, jadi bisa pakai perbandingan. A-nya diganti dengan D1 kuadrat. Ya, jadi harusnya D1 kuadrat kali V1 nggak apa-apa, ya kan, bolak-balik kalau matematik komutatif. V1 kali D1 kuadrat, V2 kali D2 kuadrat,
V3 kali D3 kuadrat. Jari-jari juga sama, luas penampang berbanding lurus dengan jari-jari. Jadi ini bisa saja V1 kali R1 kuadrat, V2 kali R2 kuadrat, V3 kali R3 pangkat 2. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kontinuitas. Ya, bentuknya bisa seperti ini. Kalau luas penampang, kalau diameter bentuknya seperti ini, dan kalau jari-jari bentuknya seperti ini. Oke, kita akan latihan 4 soal untuk part 1 ini. Soal yang pertama, kita ambilkan dari buku pelajaran Fisika Martin ini ya. Ini, oke. Air mengalir dengan kelajuan 2,5 meter per sekon melalui pipa penyemprot ya, kalau Anda nyemprot itu ya, nyemprot, yang memiliki radius dalam 7 mm. Nah, anggap aja pipa penyemprot itu seperti ini ya. Nanti pas dia mau semprot, luas penampangnya kecil kan. Nah, ini ambillah, ini titik 1, ini titik 2 kan gitu. Di titik 1 ini kita apa? Kelajuannya 2,5. Ya, 2,5 sini tentu maksudnya 2,5 meter per sekon. Melalui pipa penyemprot yang memiliki radius dalam. Nah, ini radius. Radius ini. Maksudnya kan ini. Jarak ini. Radius R1, 7 mm. Berapakah radius mulut pipa? Yang ini maksudnya nih. Yang ini. Berapa R2 ini? Agar air menyemprot keluar dengan kelajuan 10 meter per sekon. Ya. Agar air menyemprot dengan kelajuan 10 meter per sekon. Ya. Nah, kita akan gunakan hukum debit konstan ya. Hukum debit konstan, yaitu debit akan sama dengan A1 kali V1 untuk titik 1 ya. Dan untuk titik 2 adalah A2 kali V2. Kan begitu. Nah. Tapi di sini urusannya dengan radius. Kalau urusannya dengan radius, maka ini bisa jadi radius 1 pangkat 2 kan? Karena dia berbanding lurus dengan kuadrat. Jadi ini R1 kuadrat V1, ini R2 kuadrat kali V2. Nah, ini hukum kontinuitas kalau pakai jari-jari. Ya. Sekarang kita masukkan. R1-nya berapa? 7 mm ya. 7 mm. Nah, pangkat 2 itu. V1-nya 2,5 ya. 2,5 meter per sekon ya. Kita masukkan satuannya supaya nanti kita milimeter, nggak usah kita rubah meter. Ya, karena nanti R2 ini kita jawab dalam milimeter. Gitu. Ya, jawabannya dalam milimeter. Karena diketahuinya milimeter, jawabannya juga milimeter. R2 kuadrat. Nah, R2 kuadrat gitu ya. Kali V2. 10. Ini kan 10 meter per sekon. Nah, meter per sekon begini. Nah, ya kan? 10, sorry. Karena 10. Oke, jadi dengan demikian R2 kuadrat kiri bagi kanan kan ya. Jadi R2 kuadrat itu akan sama dengan 7 mm kuadrat gitu ya. 2,5 bagi 10 kan? Meter per sekon bisa dicoret kan ini. 2,5 dibagi 10. Ya, 2,5 bagi 10 itu 1/4. Ya. Jadi kalau begitu R2 diakarkan kan? Akar dari 7 mm ini kuadratnya di sini, sorry. Kuadratnya di sini kan. Ini kan kuadrat, jadi langsung 7 mm. Akar 1/4, ya kan? Setengah. Jadi 7 mm kali setengah. Jadi radius mulutnya ini, radius mulut pipa adalah 3,5 mm. Ini jawabnya. Ya. Jadi pakai hukum debit konstan tapi yang ditampilkan oleh perbandingan jari-jari. Kemudian yang B, berapakah debit air? Berapa debit air yang melalui pipa? Jadi berapa Q? Jika dinyatakan dalam liter per menit. Satuannya aja dirubah liter per menit. Ya. Jadi kita akan hitung debit ya. Debit itu adalah V-nya tahu ya, berarti A kali V ya. A kali V. Ya. Hanya berapa? A1 ya. A1 kali V1 aja. Nah, tapi sekarang kita ngitung A1-nya nggak diketahui, yang diketahui jari-jari. Jadi kita pi R1 kuadrat. Begini kan ya. Nah, ini kan A1 kali V1. Nah, tinggal dimasukkan. Pi R1, 7 mm. Nah, ini kita rubah.
7 mm. Kita rubah sistem internasional dulu aja dulu ya. Jadi ini 7 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Ya. Ini 7 kali 10 min 3. Ya toh. Sistem internasional kita pakai. Nggak usah ditulis. Ya, R1 kuadrat. Kali V1. 2,5. Nah, sistem internasional. Kalau sistem internasional, maka debit satuannya adalah meter pangkat 3 per sekon. Nah, yang dia inginkan liter per menit. Itu urusan belakang. Oke. Kalau ini kita kalikan, maka kita akan dapat 7 dikuadratkan 49 ya. 7 dikuadratkan ini 49 ya. Jadi 49 ya. Karena ini 49, Pi-nya kita bikin 22/7 aja daripada 3,14 kan ya. 7 kuadrat ini kan 49. Nah, 10 min 3 kuadrat 10 min 6. Kan begitu. Kali 2,5 ya. 2,5. Nah, satuannya meter pangkat 3 per sekon. Nah, begini ya. Oke. Meter pangkat 3 harus kita rubah jadi liter. Sekon harus kita rubah ke menit. Nah, begini kan. Kalau kita pakai transfer kan ini 7 ya. Jadi 22 kali 7 kali 2,5 kali 10 min 6 ya. Oke. Meter pangkat 3 per sekon. Nah, meter pangkat 3 mau dirubah jadi liter. Nah, tapi ini meter pangkat 3-nya di pembilang. Jadi ini meter pangkat 3-nya harus di penyebut. 1 meter pangkat 3 berapa liter? 1 meter pangkat 3 itu kalau desimeter pangkat 3 1000 ya. Desimeter pangkat 3 inilah yang disebut dengan liter. Nah, begini. Jadi ini 1000 liter. Kan begitu. Sehingga meter pangkat 3 bisa dicoret kan. Nah, sudah liter pembilangnya. Sekarang penyebutnya harus menit. Ini ya, menit. Oke. Penyebutnya di menit, berarti 1 menit di sini. Sekonnya harus hilang. 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Kan begini. Maka sekonnya hilang. Sehingga tertinggallah satuannya liter dan menit. Sesuai dengan permintaan ya. Liter per menit. Oke, jadi tinggal dikalikan saja ya. Ini kali 1000. Ini 10 min 6, berarti 10 min 3 ini. 10 min 3 begini. Ini 22 kali 7 kali 2,5. Begini. Ya. Liter per menit. Nah, ini kalau Anda hitung, semua ini kalau Anda hitung, ya 22 kalikan 7, 7 kalikan 2,5, nanti dibagi 1000. Ya, coba Anda hitung, saya mudah-mudahan tidak salah ya. Saya sudah hitung ini 23,10, tapi saya ngitung tidak pakai kalkulator, karena baterai dari kalkulator saya habis. Jadi saya hitung pakai perkalian biasa. Oke, itu jawaban nomor 1. Oke, semoga Anda mengerti. Nah, nomor 2, kita ambil soal UN 2012. Yang gampang-gampang dulu aja. Ya. Buku Fisika Penuntun Irama. Perhatikan gambar penampang. Ya. Gambar penampang pipa. Ya, seperti ini. Ini luas penampang A, ini B, ini C. Air mengalir dari pipa A ke B, terus ke C. Jadi airnya itu mengalir begini. Garis arusnya ya. Perbandingan luas penampang A. Jadi kalau saya tulis, perbandingan luas penampang A dengan luas penampang C 8/3. Jika kecepatan aliran di penampang AV, jadi di sini tuh V, berapakah kecepatan aliran pada pipa C? Gitu ya. Ini pakai hukum debit konstan lagi ya. Pakai hukum debit konstan. Kontinuitas yang melibatkan A dan V. Anda sudah tahu ya. Kalau kita ambil C, maka AC kali VC sama dengan A ya, C dan A kan, kali VA. Begini. Yang ditanya VC. Jadi VC-nya tetap, AC dipindahkan ke ruas kanan, jadi penyebut ya toh. AA per AC kali VA. Ya kebetulan AA per AC diketahui 8/3. Jadi 8/3. VA-nya V. Mudah ya. 8/3 V, jawabnya D. Apakah ini betul? Anda lihat aja.
C penampangnya lebih kecil ya, di gambar aja udah kelihatan ya, C penampangnya lebih kecil dari A. Jadi dengan demikian VC harus lebih besar dari VA. Betul ya, VC lebih besar dari VA kan? Betul. Kalau lebih kecil Anda pasti salah. Oke. Sekarang kita ke nomor 3. Nah. Ya. Sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm2 dipasang keran. Nah, anggap aja ini ada pipa besar, di sini kerannya. Jadi keran itu di posisi kedua. Ya. Penampangnya lebih kecil kan kalau keran. Nah. Pipa dengan luas penampang ini ya, ini titik 1 ini. Jadi A1 ya. Ini yang ini, A1. Nah. 616 cm2. Ya udah. Dipasang keran itu di sini. Ya, berjari-jari berarti R2 ini, ya. Jari-jari di sini. Jari-jari di sini. Jari-jarinya keran. Di salah satu ujungnya. Jika kecepatan zat cair di pipa berarti yang ini V1 ya. Pipa itu kan ini V1 0,5. Maka dalam waktu 5 menit, jadi dalam waktu 5 menit, volume zat cair yang keluar dari keran, volume cairan yang keluar dari keran ini. Ya, Anda sudah tahu kalau volume itu urusannya dengan debit kan? Urusannya dengan debit pasti kan? Jadi kita cari dulu debitnya ya. Volume itu urusannya pasti dengan debit. Nah, debit itu konstan. Ya, Anda bisa ngitung debit dari titik 1, bisa ngitung debit dari titik 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat di titik 1 V1-nya tahu, A1-nya juga tahu. Jadi lebih bagus debit dihitung dari titik 1. Ya, debit itu kan A kali V. Gitu, ya. Jadi kalau di titik 1, Q-nya Q1, A-nya A1, V-nya V1. Gitu ya. Kebetulan satuannya misalnya ya, sekarang baru kita jadikan meter pangkat 2 ya. A1-nya adalah 616 cm pangkat 2. Kita jadikan meter pangkat 2 supaya sistem internasional. 616 cm ke meter itu kan 10 pangkat min 2 ya. Cm kalau ke meter 10 min 2. Kalau dikuadratkan berarti 10 min 4. Oke, jadi kita masukkan ke sini. A1 adalah 616 kali 10 min 4 ya. Sudah sistem internasional ya. Maka ini satuannya nanti meter pangkat 3 per sekon. Debit ya. V1 0,5. Nah, nggak usah kita tulis satuannya, kalau sistem internasional pasti meter pangkat 3 per sekon. Oke. Kalau ini kita hitung 616 dengan setengah, ini tentu 308 ya. Kali 10 min 4. Meter pangkat 3 per sekon. Nah, inilah Q-nya ya. Mau Q1 dengan Q2 sama aja. Dalam waktu 5 menit. Berapa volume zat cair? Ya, nah Anda sudah tahu. Volume itu kan, debit itu kan volume dibagi waktu. Sehingga volume debit kali waktu. Ya. Jadi debitnya ini 308 kali 10 min 4. Meter pangkat 3 per sekon. Nah, waktunya harus dijadikan sekon. 5 kali 60. Hasilnya adalah 300 sekon. Nah, jadi dikali 300 sekon. Ya. Ini 10 pangkat 2, 10 min 4. Ya, jadi 308 dikali 3 kali 10 min 2. Meter pangkat 3. Tinggal milih jawabannya. Jadi kalau kita kalikan 3, 429 ya, 924 kali 10 min 2, pasti 9, jadi jawabnya B ya, jawabannya B. SIMA UI 2010 ya. Jadi Anda lihat soalnya bervariasi kan, yang tadi UN nomor 2 ya, yang nomor 1 soal esai, nomor 2 UN, nomor 3 SIMA UI ya, 2010. Yang terakhir kita ambil dari OSP Fisika SMP ya, tapi soalnya rada aneh kan sedikit ya. Oke, Anda baca dulu soalnya, saya ngopi sebentar sebelum saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Sebuah pipa air, Anda bayangkan pipa air ya,
memiliki ujung-ujung yang berbeda luas penampang. Nah, jadi maksudnya seperti ini pipa airnya kan. Nah, gitu. Berbeda luas penampang. Ini penampang besar, ini penampang kecil. Luas penampang ujung B, nih yang B ini, setengah kali luas penampang ujung A. Ya, jadi Anda perhatikan. Ya, jadi luas penampang ujung B setengah kali luas penampang ujung A. Nah, ini diketahui ya. Oke. Air masuk melalui ujung A, jadi airnya ke sana. Masuk melalui ujung A sebanyak 1 liter per sekon. Anda sudah tahu liter ini kan volume, ini sekon. Pasti ini maksudnya debit. Ya, debit A. Tapi debit A nanti akan sama juga dengan debit B ya. Sama itu. Ya. Dengan laju itu V ya. Lihat aja satuannya cm per sekon. Jadi V di A, di penampang A. 10 cm per sekon. Jika di tengah pipa terdapat kebocoran. Jadi sebelum nyampe sini ada kebocoran nih di sini. Bocor. Jadi debitnya berkurang kan? Sebanyak 50 cc tiap detik. Ya, 50 cc tiap detik. Cc itu maksudnya cm/3 per sekon. Nah, ini bocor. Artinya ketika debit A, B tidak sama dengan debit A karena ada bocor. Ya, jadi kita hitung dulu debit A. Supaya sama ini satuannya cm/3 per sekon. Debit A 1 liter per sekon. Kita jadikan cm/3. Anda tahu 1 liter itu 1 desimeter pangkat 3. Jadi kalau ke cm/3 dikali 1000. Jadi 1 kali 1000, 1000 ini. Begini ya. Kemudian bocor 50, berarti min kan? Sehingga ketika dia sampai di B, debit B-nya bukan lagi 1000, tapi 1000 kurang 50. Jadi 950. Jadi kita nggak pakai hukum kontinuitas ya. Itu. Kemudian kita ditanya apa? Laju. Jadi VB ini berapa? Ya, debitnya udah tahu kita. QB udah tahu. Nah, kita tahu QB itu kan AB kali VB ya. Ya. Debitnya udah tahu 950. Luas penampang nggak tahu. Ya. VB juga nggak tahu. Jadi kita mentok. Nah, kita ke QA. Debit ya, debit. QA itu apa? AA kali VA. Nah, debitnya 1 liter per sekon ya, 1000 ini kan. Ya, ini teh 1000 kan. 1000 cm/3 per sekon. Gini kan ya. Luas penampang A nggak tahu. Tapi kecepatan A tahu. 10 cm per sekon ya. 10 cm per sekon. Dengan demikian luas penampang A tahu dong. Ya. 1000 per 10. 100. Tapi cm/2 ya, nggak apa-apa. cm/2. Nah, ya karena apa? Kita akan menjawab V-nya dalam cm per sekon. Jadi biarkan saja. Ini cm. Nah, kita perlu AB. Nah, yang diketahui AB setengah AA. Nah, ini. AB ini setengah AA katanya. Ya kan? Kalau AA-nya 100, berarti AB-nya 50 kan? Setengah kali 100. Jadi AB-nya adalah 50 cm kuadrat per sekon. Nah, QB sudah ada, ini 950. AB juga sudah ada ini, ya. 50, maka kita bisa ngitung VB yang ditanya. Jadi VB sama dengan QB per AB. QB-nya ini 950 cm/3 per sekon. Biarin aja cm, karena isi jawabannya cm per sekon. Kalau kita jadikan meter pangkat 3 lagi, nanti terlalu ruwet. AB-nya 50. 50 cm kuadrat per sekon. Nah, maka kalau Anda lihat sekonnya hilang, cm pangkat 3 dengan cm kuadrat sisa cm. Ya kan? Sorry, ini nggak ada sekon. Sekonnya nggak hilang. Ini nggak ada sekon ini. Jadi cm per sekon. 950 bagi 50, 19 cm per sekon. Jadi jawabnya adalah B. Ya. Ya, part 1 ini saya akhiri di sini, yaitu dengan 4 contoh soal ini. Dan yang kita bahas baru pendahuluan dan hukum kontinuitas. Di part 2 nanti kita akan hitung berapa daya yang disebabkan oleh air terjun. Ya, berapa daya outputnya.
sehingga dia bisa mengalirkan listrik, menggerakkan generator, menggerakkan motor, kemudian motor membangkitkan listrik. Prinsip bagaimana menghasilkan daya pada air terjun. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke hukum Bernoulli. Ya itu saja yang kita pelajari di fluida dinamik. Jadi mungkin 2 part selesai dan part ketiga kita latihan soal-soal yang agak banyak. Soal-soal biar Anda mahir mengerjakan soal-soal ujian masuk. Sehingga tingkat kepercayaan diri Anda jadi tinggi dan Anda siap berperang jika harus berperang pada saat kelas 3 nanti. Ya, jadi sekali lagi kalau mau memenangkan perang, persiapannya harus mulai dari sekarang. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, belajar dari buku yang terbaik. Itu buku saya tadi ada 2 ini. Ini ada buku latihan, ini ada buku soal. Ya, belajar dari YouTube yang lengkap, membahas bukan hanya rumus-rumus dihafal kemudian dia hajar tanpa mengerti bagaimana mekanismenya. Ya, demikian, mudah-mudahan Anda tetap optimis. Dan jika Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman untuk bisa dipelajari bersama dan juga untuk mendukung kami agar tetap bersemangat menyediakan banyak video pembelajaran yang tuntas dari kelas 1, 2, dan 3, matematik, fisika, dan kimia. Mafia. Saya Martin Kaningan.